Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi. Semala Sayyidina wa tatina wa mutatina wa wasilatina ila Rabbina. Al-Qutb al-Maktum al-Khatm al-Muhammad al-Ma'lum Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa ila khalifatihi Sayyidi Ali Harazim radhiyallahu anhu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أستودعك جميع ما أنزله في حد الكتاب حتى ترد علي في وقت احتياجي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. المجلس الرابع في فضيلة شهر رمضان. Majlis yang keempat menjelaskan tentang fadilah bulan Ramadan dalam kitab Dzurratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyadi. Majelis yang keempat menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan. Suratul Baqarah. Yang pertama Suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Ay faqul lahum inni qaribun. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika bertanya kepadamu hambaku, ketika hambaku bertanya kepadamu anni, tentangku, fa inni qarib ay faqul lahum inni qarib, maka katakanlah wahai Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika hamba Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, maka kata Allah, katakanlah fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika bertanya hambaku kepadamu anni, tentangku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku itu dekat. Wa huwa tamsilun likamali ilmihi bi af'alil ibadi wa aqwalihim wa ittila'ihi ala ahwalihim bihalin min qurbi makanihi minhum. Ayat ini tentang penjelasan bahwasanya ketika seorang hambaku kata Allah, ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah bahwa aku ini sangat dekat kepada hamba tersebut. Aku ini sangat dekat dengan dia. Maksud dari itu apa? Kata ulama, ini sebagai tamsil, sebagai perumpamaan, sebagai tamsil likamali ilmi, sebagai perumpamaan akan kesempurnaannya ilmu Allah. Ilmunya Allah sangat sempurna. Maha mengetahui Allah, maha sempurna keilmuannya Allah, maha luas keilmuannya Allah bi af'alil ibadi, terhadap perbuatan seorang hamba. Karena Allah itu dekat dengan hamba itu, maka apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba, baik buruknya, akan diketahui oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah maha dekat, lebih dekat, bahkan Allah sangat dekat kepada hambanya. Bahkan wa aqwalihim, ucapan-ucapan hamba itu, apa yang keluar dari lisannya seorang hamba, Allah maha mengetahui apa yang hamba itu ucapkan. Ucapan yang baik berupa zikir, ngaji, sholawat dan semacamnya, maupun ucapan-ucapan yang buruk, tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa ittila'i ala ahwalihim, Allah mengetahui ittila', Allah melihat atas kondisi-kondisi hambanya tersebut. Hambanya lagi ibadah, hambanya lagi puasa, hambanya lagi ngaji, lagi sholat dan semacamnya. Atau sebaliknya hambanya lagi bermaksiat, melakukan dosa. Allah maha mengetahui kondisi tersebut. Min qurbin makanihi minhum. Kenapa? Min qurbi makanihi minhum. Kedekatan makan tempatnya Allah daripada hamba tersebut. Karena Allah maha dekat dengan seorang hamba. Allah maha dekat dengan kita. Maka perhatikanlah, maka waspadalah kita. Maka kita harus malu ketika kita mau melakukan maksiat. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita. Ruwiyah, diriwayatkan, anna a'rabiyan ja'a ilan nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan bahwa seorang A'rabi, orang pedalaman, datang kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian A'rabi itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aqaribun Rabbuna fananajihi am ba'idun fananadihi. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kami ini, Rabb kita ini maha dekat sehingga kita hanya perlu munajat, berbisik, memohon kepadanya dengan berbisik-bisik? Am ba'idun, ataukah Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh sehingga kita perlu fanunadihi, perlu memanggilnya dengan suara keras? Apakah Tuhan kami maha dekat sehingga kita perlu berbisik-bisik dengannya? Ataukah justru Tuhan kami maha jauh sehingga kami butuh memanggilnya? Maka ketika A'rabi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan itu, kemudian dalam salah satu riwayat turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah wahai Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Allah maha dekat kepada hambanya. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita bermunajat, Allah mendengar munajat kita. Ketika kita berdoa, Allah mendengar apa yang kita minta. Ketika kita berbuat, Allah tahu apa yang kita perbuat. Karena Allah maha dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Turun ayat apa? Ayat selanjutnya, ujibu, aku akan menjawab, kata Allah. Aku akan menerima da'watad da', doanya orang yang berdoa, permintaannya orang yang meminta. Idza da'ani, ketika dia meminta kepadaku, kata Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengemis kepada Allah, niscaya Allah akan menerima, akan menjawab permintaan kita, akan menjawab doa kita. Takrirul qurbi wa
wa'dun lidda'i bil ijabah. Ini menunjukkan penegasan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita, dan juga janji Allah. Jadi dalam dua ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu takrirul qurbi, penegasan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Dan ayat selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, menerima doanya orang yang berdoa idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Ini sebagai apa? Wa'dun lidda'i, janji Allah. Allah berjanji kepada orang yang berdoa, janjinya Allah apa? Bil ijabah, akan menerima doanya. Allah berjanji akan menerima permintaannya hambanya yang meminta kepadanya. Allah berjanji akan menerima doanya orang yang berdoa kepadanya. Falyastajibuli, kata Allah, maka falyastajibuli, memintalah ijabah kepadaku. Ai ida, apa maksudnya? Ai ida da'watuhum lil imani wat ta'ah, kama ujibuhum ida da'uni limuhimmatihim. Ai idza da'awtuhum lil imani wat ta'ah falyastajibuli. Maka maksudnya apa? Falyastajibuli, maka yastajibu, memintalah ijabah kalian kepadaku, menerima. Kata Allah, menerimalah kalian semua dengan apa? Lil iman, dengan keimanan dan ketaatan. Ketika kita beriman kepada Allah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Allah menjawab mereka ketika mereka meminta kepada Allah terhadap keinginan-keinginan mereka. Jadi Allah meminta kepada kita apa? Agar kita beriman dan agar kita melakukan ketaatan. Kenapa? Falyastajibuli. Ketika kita ingin, kata Allah, ujibu da'watad da'an, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doanya orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepadaku. Allah berjanji akan menjawab, akan menerima doanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi permintaannya Allah apa? Yang Allah minta, falyastajibuli, maka hendaklah kamu menerima. Ayo kamu minta istijabah kepadaku. Artinya apa? Kata Allah, ai idza da'awtuhum lil imani wat ta'ah, ketika aku ngajak mereka, ketika aku meminta kepada mereka beriman dan melakukan ketaatan. Itulah yang Allah minta. Wal yu'minu bi. Apa juga selanjutnya? Wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian tetap dalam keimanan itu, bi kepadaku. Amrun bis sabati wal mudawamati alaih. Ini merupakan perintah agar kita sabat, tetap menetapi di dalam keimanan kita ini, di dalam keislaman kita ini, kita dan mudawamah, terus berlanjut sampai kita husnul khatimah, kita wafat membawa iman kita, membawa Islam kita, kita dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarshudun. Dengan itu mudah-mudahan kalian semua mendapati petunjuk. Rajina isabatir rusdi, mengharap mendapati pertolongan Allah, petunjuk Allah. Apa itu maksudnya? Yang disebut yarshudun, la'allahum yarshudun, ay isabatul haqqi, berharap mendapati kebenaran, petunjuk Allah. Wa quri'a bi fathis shin, bisa juga dibaca bi fathis shin, yarshadun, bisa yurshidun. La'allahum yarshadun,
Kalau di sini wa quri'a bi fathis bisa wa kasriha. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wal yu'minu bi di sini wa quri'a bi fathis bi fathi sinnya dibaca fathah. Yursyadun bisa yursyidun. Nah, ini tentang bacaan aja ya. Bacaan. Wa'lam, maka ketahuilah, wa'lam, dan ketahuilah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lamma amarahum, ketika Allah memerintahkan kepada hambanya, ketika Allah memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah, memerintahkan bisaumi syahr, dengan puasa di bulan Ramadan, wa mura'atin iddah, menjaga hitungan Ramadan, wa hassahum 'alal qiyam, dan Allah memotivasi kita agar kita melaksanakan biwadha'ifit takbir, dengan wadifah takbir, dengan kegiatan-kegiatan bertakbir Allahu Akbar, wa syukri, kegiatan-kegiatan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqibahu bihadhil ayati ad-dallati ala annahu khabirun bi ahwalihim. Bi ahwalihim sami'un li aqwalihim mujibun li du'aihim mujazin bihim ala a'malihim ta'kidan lahu wa hissan alaih. Jadi ini menunjukkan ketahuilah ketika Allah memerintahkan puasa, menjaga hitungannya, dan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita, bertakbir, bertahmid, bersyukur. Ini setelah ayat selanjutnya itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Khabirun, mengintai kita, mengawasin kita. Allah Ta'ala selalu mengawasin kita 24 jam. Bahkan setiap detik apa yang kita perbuat itu tidak lepas daripada ilmunya Allah, daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu terhadap ahwal kita, kegiatan kita, kondisi kita, perbuatan kita. Sami'un li aqwalihim, Allah Ta'ala maha mendengar apa yang kita ucapkan. Mujibun li du'ahim, Allah Ta'ala maha mengijabah, menerima permintaan-permintaan kita. Dan juga Allah membalas atas perbuatan-perbuatan kita. Qadi Baidawi. Kemudian selanjutnya An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau Sayyidina Anas bin Malik dari Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah doa itu, ma min du'an, tidak ada doa itu, illa kecuali bainahu, di antara doa tersebut, wa bainas sama, dan di antara langit. Jadi kita berdoa, doa kita dengan langit itu hijabun, ada satir, ada penghalang. Doa kita belum bisa tembus. Ketika kita berdoa, maka doa kita dengan langit itu masih ada penghalang. Tidak ada doa yang kita panjatkan, melainkan antara doa kita dengan langit itu ada hijab, ada penghalang, ada satir. Sampai kapan? Hatta yusalli 'alan nabiyyi alaihi salatu wassalam, hingga orang yang berdoa tersebut bersolawat atas Rasulullah, atas Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mampu yang menembus langit, doa kita akan menembus kepada langit, itu artinya diterima ketika kita itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma min du'ain, tidak ada doa melainkan antara doa dan antara langit itu ada hijab, ada penghalang, tidak bisa tembus. Sampai kapan kita bisa menembus doa kita tembus kepada langit, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalli 'alan nabi alaihi salatu wasalam, hingga orang yang berdoa itu bersolawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faida shalla alaihi, ketika orang yang berdoa itu bersolawat alaihi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakhruqu dzalikal hijab, solawat itu mampu membakar penghalang tersebut, bisa tembus dengan solawat itu. Wa yadkhulud du'a, akhirnya doa itu masuk. Jadi di antara doa dengan langit itu ada hijab sampai kita bersolawat. Ketika bersolawat, dengan solawat itu akan membakar hijab tersebut, dan kemudian doa kita akan masuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti Allah itu ada di langit. Allah ta'ala itu tidak butuh tempat. Allah ta'ala tidak berada di arasy. Ya, karena kalau kita berbicara Allah ada di atas atau di arasy, maka nanti banyak ayat-ayat yang saling bertentangan. Satu yang seperti tadi, ayat tadi bahwa Allah Ta'ala menunjukkan Allah itu lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Hadis yang lain, Allah Ta'ala setiap malamnya, seperempat malam, sepertiga malam, turun dari langit ke bumi. Nah, itu bagaimana nantinya? Kemudian ayat yang lain, dimanapun kita berada, di situ juga ada Allah. Pertentangan ayat seperti ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada suatu tempat. Kenapa? Karena sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Allah wujud, qidam, baqa. Begitu. Kemudian hadis selanjutnya, wa idza lam yaf'al dzalik, ketika orang yang berdoa tidak disematkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'ah du'auhu, maka doa itu kembali kepada orang yang berdoa, tidak diterima. Jadi agar doa kita tidak kembali, agar diterima, maka harus dengan salawat, harus dibarengi dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada cerita, ada kisah yang menarik. Haka atau hukiyah, diceritakan anna wahidan minas sulaha, ada satu orang daripada orang yang soleh. Orang yang soleh ini jalasa litasyahud, dia sedang sholat dalam keadaan tasyahud itu, wa nasiya sholata ala nabi alaihi salatu wassalam, ketika dalam posisi tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dia lupa berselawat. Ya mungkin ketika sholat lagi mikirin apa gitu kan, gak khusyuk, akhirnya dia lupa berselawat. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumihi, setelah itu kemudian dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya itu apa? Faqama alaihi salatu salam, Rasulullah berdiri, faqala lahu, kemudian Rasulullah berkata, lima nasita sholata alayya, mengapa kamu sampai lupa berselawat atasku? Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah datang di dalam mimpinya orang soleh itu, bertanya, mengapa kamu lupa berselawat atasku? Faqala ya Rasulullah, orang soleh itu kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dalam mimpinya dia berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa saya lupa berselawat? Karena istaghaltu bi sana'illahi wa ibadatihi. Saya sibuk. Jadi lupanya bukan lupa seperti kita. Kalau kita lupa itu karena mikirin dunia, mikirin hal-hal yang lain. Nah, dia lupa bersolawat. Kenapa? Istaghaltu bi sana'illah, karena aku menyibukkan diri dengan memuji Allah. Ketika tasawuf itu karena saking asiknya memuji Allah Subhanahu wa taala wa ibadatihi, beribadah kepada Allah, fanasitu, hingga aku lupa, fanasitu salat alaika, hingga aku lupa bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wasallam, kemudian Rasulullah berkata, amma sami'ta qauli, apakah kamu amma sami'ta qauli, apakah kamu dengar ucapanku? Al-a'malu, dalam mimpi itu Rasulullah negor, apakah kamu dengar ucapanku? Al-a'malu mauqufatun, semua perbuatan ibadah, perbuatan kebaikan itu mauqufah, itu mauquf, akan terhenti. Semua perbuatan itu akan terhenti. Wad da'awatu mahbusatun, dan doa-doa itu akan ditahan, dipenjara, tidak dilepas. Hatta yusalliya alayya, hingga orang yang berbuat baik itu atau orang yang berdoa itu hingga berselawat atasku. Walau anna abadan ja'a yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya, seandainya ada seorang hamba di hari kiamat datang membawa segudang kebaikan ahli dunia. Di dunia dia membawa gudang-gudang kebaikan yang banyak. Tetapi walam yakun fiha salat, tetapi dia tidak memiliki salawat, tidak bersalawat alayya, atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruddat alaihi hasanatuhu, kebaikan-kebaikan yang ia perbuat di dunia itu akan dikembalikan kepadanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan kebaikan-kebaikan yang ia perbuat. Falam yuqbal minhu syai', tidak diterima sesuatu daripada kebaikannya itu, hingga dia bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Radiyallahu an Syekhina Abil Abbas Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.